Lho ngono iku bapakmu pancane kon ro ta. Bapakmu iku bapakmu. Dan itu terus-menerus sejak anak-anak kecil hingga mereka dewasa muncul itu. Maka ini semakin akan membuat dampak dari fatherless-nya itu mengental, mengkristal. Ayah yang pelaku kekerasan gitu ya akan menurunkan bakat pelaku kekerasan kepada anak laki-lakinya. Dalam situasi kayak gini ibu ini penyokong utama yang emosinya harus paling stabil. Agar kemudian situasi tidak ideal yang terjadi dalam fatherless tadi bisa komplementari oleh pengasuhan ibu yang lebih lengkap. Keluarga yang hangat dengan role model yang lengkap ibu bapak ya yang hadir gitu dan memberikan keteladanan yang tepat sebagai ibu dan bapak akan membuat anak-anak ini memiliki pondasi yang kuat. Keluarga yang berketahanan adalah keluarga yang mampu mengelola masalah dengan cara-cara terbaik. Yang terbaik adalah dengan resources yang dimiliki oleh keluarga itu sendiri ya. Ayo kembalikan fungsi keeratan neighborhood kita, ketetanggaan kita dengan menjadi ayah dan ibu bagi semua anak di lingkungan kita. Dengan demikian yang fatherless, yang motherless bisa sama-sama kita atasi dengan cara yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur ya apa kabare peno kabeh. Muga-muga seger waras ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini saya Helmi Kahaf kembali menjumpai Anda dulur-dulurku kabeh dalam program Jatim Channel podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau setiap edisi selalu ada pembahasan yang menarik, hari ini kita juga akan membahas tema yang menarik yaitu terkait fatherless dan masa depan anak Indonesia. Kalau kita berbicara fatherless, ketiadaan peran seorang ayah dalam tumbuh kembang anak atau pengasuhan anak ini juga akan berpengaruh pada sebuah generasi yang dipertaruhkan. Karena yang berperan dari masa tumbuh kembang anak ini adalah ibu yang berjuang sendirian, single fighter. Nah untuk itu hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang akan bersama kita, akan ngobrol bersama terkait tema kita yaitu fatherless dan masa depan anak Indonesia dengan semua hal yang tentu tidak menarik tapi mengkhawatirkan untuk kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Hikmah Bafaki MPD. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. JTV sing keren dewi. Luar biasa. Gimana Bu? Hari ini tentu kalau kita membahas fatherless, Ibu kan kalau kemudian di Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur selama ini banyak terlibat dalam isu pendidikan, kemudian penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Betul. Nah, bagaimana kemudian apa yang terlintas di benak Ibu ya pertama kali mendengar istilah fatherless itu sendiri? Ya, akhir-akhir ini memang populer ya istilah fatherless. Dan kalau bicara momentum, ini sebenarnya momentumnya pas banget dengan situasi di Komisi E yang sekarang sedang pada tahap-tahap akhir penyelesaian Raperda tentang pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan ya. Baik. Tadi kami sudah menyampaikan pandangan akhir dari hasil pembahasan komisi untuk selanjutnya nanti akan dijawab oleh gubernur dan kemudian dinaikkan ke level Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi. Ada banyak aspek yang kemudian dalam proses berbicara dengan banyak jejaring ya, pemerhati perempuan dan anak kita dapatkan banyak sekali data problem perempuan dan anak, terutama anak-anak. Yang salah satunya adalah soal ketiadaan peran ayah ya. Bukan berarti ayahnya nggak ada ya, bukan berarti ini anak yatim piatu, tapi fatherless itu ketiadaan peran. Ayahnya ada atau tidak ada, itu perannya tidak muncul, perannya melemah gitu, atau sama sekali tidak ada. Cuek begitu ya Bu ya? Atau perannya malah dalam posisi yang salah. Oh, posisi yang salah, tapi secara fisik ada, emosinya nggak ada begitu Bu ya? Bisa jadi begitu, jadi ada dan tidak ada, tapi perannya nggak muncul itu. Oleh banyak kawan-kawan jejaring disampaikan data-data di lapangan yang memang sudah cukup memprihatinkan untuk soal ini. Hingga kemudian saya berpikir menarik juga ya ini dibahas tuh ya, karena selama ini kita tahunya kan dalam tradisi patriarki kita
pengasuhan anak itu sepertinya dipasrahkan bongkoan nang wong wedok ya kepada ibu gitu. Jadi ketika kemudian aneh ada atau belum lazim ayah datang ke acara rapotan anak, ya kan? Kurang lazim dianggap terlalu aneh mana begitu, ibunya Bu, kok ya? bapaknya yang datang, apa bapaknya enggak kerja gitu ya? Atau ketika bapak ngomong anak begitu, itu juga menjadi masalah loh. Kok bapak yang gendong, mana ibunya begitu ya? Atau ketika kemudian bapak ada dalam hari-hari anak yang dalam budaya patriarki itu tidak menjadi kelaziman, tidak mainstream, dianggap sesuatu yang aneh gitu. Kelekatan bahwa proses membimbing anak, membersamai anak itu hanya dengan ibu, ini sesuatu yang salah kaprah gitu. Karena sesungguhnya anak itu membutuhkan role model yang lengkap, modeling dari ibu dan modeling dari bapak. Itu kebutuhan seorang anak dalam setiap tahapan tumbuh kembang mereka secara fisik maupun psikis, secara fisik maupun psikologis, dari 0 tahun, dari ketika di dalam kandungan sampai seterusnya. Karenanya sebaiknya ada peran ibu, peran bapak, role modelnya masing-masing itu sebaiknya ada dalam proses tumbuh kembang anak tersebut. Kemudian peran yang ideal seperti apa, Bu Hikmah begitu ya, untuk seorang ayah ini dianggap kita normalisasi wajar begitu kan. Kalau tadi dalam peran untuk mengambil rapor sepertinya harus ibu begitu kan. Terus ngomong harus ibu. Padahal Bu Hikmah mengatakan bahwa ini adalah peran orang tua, peran lengkap peran begitu ya. Harus seperti apa yang ideal begitu Bu Hikmah? Apa yang dilakukan ibu dan bapak adalah peran bersama dalam pengasuhan. Saya sering menyampaikan ketika dalam banyak forum tentang kajian parenting, salah satu ciri parenting nggak sehat itu ketika tidak ada kekompakan antara ibu dan bapak ya. Anak-anak di usia tertentu misalnya dalam fase mereka membentuk tata nilai. Usia 3 sampai 7 tahun dalam ilmu psikologi tumbuh kembang anak itu fase pembentukan tata nilai. Misalnya ibu sudah punya aturan, bapak sudah punya aturan bersama ibu sebetulnya di rumah bahwa anak-anak tidak akan diberikan handphone ketika usia sekian. Baru usia sekian akan diberikan. Tapi kemudian ini dilanggar oleh salah satunya, bisa oleh ibu, bisa oleh bapak ya. Karena tidak tahan dengan anak-anak yang menangis misalnya. Atau ini adalah pengalihan yang paling mudah untuk anak-anak, kemudian tidak mengganggu mereka misalnya. Atau berebut kasih sayang, jadi bapak ketika ibu nggak ada malah anaknya dikasih handphone. Mumpung ibu mau enek karena dia juga berebut perhatian dan kasih sayang dari anaknya. Nah, situasi ini menyebabkan terjadi pengasuhan yang tidak kompak. Siapapun itu yang memulai ini tidak sehat. Karena anak akan kebingungan pada siapa mereka harus merujuk dan memandatkan kepercayaannya gitu ya, tidak timbul trust. Anak akan cenderung merepetisi sesuatu yang menguntungkan. Oh ternyata kalau pengen handphone cukup ganggu ibu ketika ibu lagi gibah dengan tetangga saya. Oh ternyata kalau pengen handphone cukup ganggu ayah ketika ayah sedang asik nonton bola misalnya. Dan itu menjadi pola. Nah, karena saya gambarkan sesungguhnya mau motherless mau fatherless itu situasi yang nggak ideal untuk anak-anak. Cuman kenapa fatherless yang dibahas di sini? Karena memang motherless itu bukan tidak ada, saya pikir ada sesungguhnya, tapi secara fisik ibu itu dalam tradisi pengasuhan di Indonesia lebih banyak hadir. Sekalipun non sewu kehadiran ibu itu juga kadang-kadang belum tentu ideal. Misalnya nih, ibu ada bersama anak 24 jam, tapi karena capek sekali, karena seluruh soal pengasuhan anak itu dibiokno nyang ibu, gitu. Plus tugas-tugas domestik yang tidak ringan ya, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah dan sebagainya, maka kedekatan ibu dengan anak itu menjadi dalam posisi yang kurang ideal. Attachment yang dibangun tuh kurang bagus. Misalnya ibu lelah, ya wis lah masih lama bersama anak tapi dintekno mbek nonton drakor misalnya. Atau malah berebut remote televisi dengan anaknya misalnya. Jadi ini situasi-situasi yang juga harus kita
hadapi dalam keseharian. Bu Hikmah, kalau tadi Ibu mengatakan bahwa memang ya ada banyak faktor begitu ya. Ada istilah motherless juga fatherless. Yang lebih disoroti sekarang fatherless. Bagaimana kemudian peran ini bisa menjadi imbang? Peran yang kemudian bisa imbang harus bagaimana seorang ibu, harus bagaimana seorang ayah agar peran kompak ini bisa benar-benar dirasakan. Kehadiran orang tua dalam tumbuh kembang seorang anak ini lebih optimal begitu, Bu Hikmah. Pertama tentu dari komitmen awal ya, kesadaran bahwa peran ayah itu penting untuk sisi mana dari anak. Itu juga harus mulai dikomitmenkan sejak awal. Bahkan kepada pasangan-pasangan muda yang belum menikah dan akan menikah selalu saya pesankan gitu loh. Kalian harus bikin komitmen, bikinlah rule di dalam proses relasi kalian sebagai calon pasangan gitu. Nantinya kalian ingin pengasuhan model seperti apa? Apa yang dikomitmenkan secara bersama-sama oleh sang calon ibu dan sang calon ayah ini. Hingga kemudian terjadi pengasuhan yang kompak seperti yang saya bilang tadi. Karena kalau tidak, itu ya kita akan cenderung mereplikasi apa yang kita lihat dan kita dengar. Terjadilah siklus pengasuhan yang hampir mirip dengan orang tua kita. Jadi bukan sesuatu yang aneh ketika ayah yang pelaku kekerasan gitu ya akan menurunkan bakat pelaku kekerasan kepada anak laki-lakinya. Demikian juga ibu yang terlampau terbebani dan akhirnya kurang perhatian kepada anak ya karena beban hidupnya sangat tinggi, maka pengabaian ibu terhadap hal-hal yang emosional dari diri anak akan diwariskan kepada anak-anaknya, kepada anaknya berikutnya begitu. Ini siklus kekerasan dan role model yang kurang pas ini akan menjadi siklus terus menurun ini bukan karena saya baca ya, tapi pengalaman saya selama mendampingi banyak keluarga bermasalah, karena kebetulan di Dapil itu saya mengelola sebuah rumah layanan perempuan dan anak korban kekerasan. Lembaga saya Kopatara itu komunitas pelindungan perempuan dan anak Nusantara sering banget mendapatkan anak-anak bermasalah secara perilaku ya, misbehave dalam bahasa psikologinya, maupun anak-anak yang mengalami kekerasan itu pasti muncul karena situasi pengasuhan yang salah. Jadi kalau misalnya di ranking nih ya, penyebab anak-anak bermasalah di Indonesia, misbehave, perilaku mereka yang bermasalah, kita nggak boleh sebut mereka anak nakal gitu ya, karena bisa jadi yang nakal itu kita orang dewasa. Dan penggantinya untuk bisa menyebut anak-anak yang tidak boleh disebut nakal ini harus seperti apa? Berperilaku bermasalah misalnya, karena anak nakal itu menstigma. Karena sesungguhnya yang nakal itu bisa jadi kita orang dewasa yang gagal menyiapkan situasi dan kondisi tumbuh kembang yang ideal bagi fisik dan psikis mereka. Nah, dalam proses saya mendampingi anak-anak ini, kemudian selalu kita cari gitu loh, inner child-nya apa gitu. Oh orang tua, oh ada masalah di keluarga, ada masalah pengasuhan. Lalu orang tua kita ajak ngobrol, inner child-nya apa sih orang tua ini. Oh dulunya dia punya trauma masa kecil yang nggak selesai. Karena dia tumbuh dan dalam keluarga yang fatherless lah, yang motherless juga. Itulah yang sering saya alami dalam proses pendampingan. Jadi salah satunya memang hasil pengaduan, temuan begitu ya Bu ya, dari Dapil Ibu yang ada di Malang Raya. Sejak 2010 melakukan layanan konseling begitu salah satunya ya. Nah, Ibu juga salah satu aktivis perempuan di Jawa Timur. Melihat sebuah data begitu Bu ya. Data perkembangan dari fatherless di Jawa Timur itu sendiri seperti apa saat ini? Kalau data di Indonesianya kan lumayan tinggi ya. Kalau secara di Jawa Timur saya belum mendapatkan data, cuman secara di Indonesia lumayan tinggi. Indonesia itu menempati posisi sebagai fatherless country nomor 3 sedunia. Nomor 3, urutan tertinggi nomor 3 tertinggi sedunia. Okay. Ya. Dan ini memang ada indeks yang mengukur tentang fatherless ini. Dan ada banyak jurnal ilmiah terindeks Scopus juga yang meneliti soal pengasuhan yang kurang lengkap ya, riset-riset ini yang kemudian bisa kita kaji dan kita baca. Memang memprihatinkan situasinya. Baik, ya. Baik, kemudian kalau kemudian mendatangkan data yang ya saya bilang mencengangkan begitu ya. Angka ketiga tertinggi di dunia ini bukan angka yang menarik begitu, tapi angka yang mengkhawatirkan. Dan ini juga akan mengaitkan pada sebuah isu yang diperbincangkan, yang hangat diperbincangkan dan selalu menarik untuk dibahas terkait konteks pembangunan manusia Indonesia terutama di Jawa Timur. Ini seperti apa menurut Ibu Hikmah?
Kita kan sekarang ini kalau secara demografi kita dianggap sedang menikmati bonus demografi ya. Sampai 2031 untuk Jawa Timur karena angka anak muda, angka kerja, angkatan kerja di usia produktif itu jauh lebih tinggi dibanding baby boomers dan anak-anaknya dan ini artinya Indonesia, terutama Jawa Timur, sebetulnya surplus demografi. Cuman pertanyaannya begini, posisi demografi di mana para orang-orang produktif ini berada ini, konfigurasinya orang seperti apa? Ya. Ternyata yang terbanyak angkatan kerja lulusan SD, ya itu kalau dilihat dari akademisnya. Kalau nanti ada penelitian lagi, secara mentality mereka seperti apa? Ya kan? Kita tahu misalnya angkatan kerja Indonesia itu banyak sekali keraguan muncul karena kurangnya jiwa kedisiplinan, competitiveness-nya kurang terbangun dengan baik, kolaborasinya rendah. Itu pada anak-anak muda. Sambatnya pemberi kerja nih ya. Pada anak-anak muda di Indonesia itu mereka muda ceklek jerene wong Jawa ya. Jadi kena satu persoalan kecil, bagi kita mungkin kecil ya, mungkin bagi mereka tidak kecil, tapi kita tidak boleh menganggap masalah itu kecil ya. Kena satu masalah saja mereka bisa tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Misalnya jatuh cinta, patah hati misalnya, pekerjaan bisa diabaikan gitu. Atau hal-hal lain yang menurut kita seharusnya tidak membuat dia tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Ini curhatnya atau sambatnya para pemberi kerja tentang situasi anak muda kita sebagai angkatan kerja. Nah, harus kita lihat mereka lahir dari keluarga seperti apa kan? Nah, karenanya produktivitas manusia Indonesia, bagaimana mereka adaptif terhadap situasi dan tantangan zaman itu ujung awalnya ditentukan dari bagaimana mereka dididik dan dibesarkan dalam keluarga. Keluarga yang hangat dengan role model yang lengkap ibu bapak ya yang hadir gitu. Dan memberikan keteladanan yang tepat sebagai ibu dan bapak akan membuat anak-anak ini memiliki pondasi yang kuat. Secara ilmu psikologi tumbuh kembang anak misalnya, resiliensi anak, ketangguhan anak, dalam bahasa Indonesianya daya lenting ya anak untuk bisa bangkit segera ketika mendapatkan masalah. Kan tidak mungkin anak ini tidak mendapatkan masalah ya. Di TK digodain temennya, di SD mendapat bullying, di SMP jatuh cinta dan ditolak misalnya. Mereka akan terus mendapatkan masalah sesuai dengan tumbuh kembang dan fase-fase fisik dan psikologisnya. Daya lentingnya, ketangguhannya ditentukan oleh apa coba? Oleh seberapa kuat attachment mereka dengan orang dewasa ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih bayi. Semakin kuat attachment-nya, kelekatan antara anak-anak ini dengan orang dewasa, termasuk orang tua, ayah dan ibu, maka resiliensinya akan terbangun dengan baik. Itu yang menentukan mereka menjadi manusia produktif. Itu yang menentukan mereka menjadi manusia yang adaptif, yang tidak mudah menyerah oleh tantangan-tantangan yang muncul dalam kehidupannya. Nah, problem sumber daya manusia yang tidak berkualitas dari sisi mentality ini kita rasakan, benar-benar sedang kita rasakan. Mungkin secara hard skill anak-anak kita keren, keterampilannya oke, tapi secara soft skill mereka lembek, jiwanya kurang kuat dalam menerima tantangan. Itu yang sekarang terjadi. Gitu. Kalau dirunut itu pasti ada problem dalam pengasuhan. Ada problem dalam pengasuhan. Kembali pada pengasuhan, ketiadaan peran seorang ayah begitu. Kembali pada poin bagaimana kemudian nomor ketiga tertinggi di dunia tadi Bu ya. Jadi ini ada indikatorkah yang kemudian bisa memunculkan angka-angka yang fantastis begitu. Kenapa ini kemudian harus dibahas begitu ya? Karena dari data UNICEF tahun 2021 sekitar 20,9% anak-anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Angka tersebut diperkuat hasil survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas BPS Maret 2024 mencapai 15,9 juta anak Indonesia mengalami fenomena fatherless. Bagaimana ini kalau menurut Ibu dan bagaimana indikator yang kita bisa kuatkan untuk bisa menyebutkan dari angka-angka ini Bu? Ya. 15 juta itu tidak sedikit loh ya. Iya, tentu. 15 juta anak. Anak itu di Indonesia maupun di Jawa Timur
menempati sepertiga dari jumlah penduduk. Kalau 41 juta jiwa penduduk Jawa Timur, sepertiganya itu anak-anak. Anak-anak itu dalam Undang-Undang Pelindungan Anak adalah mereka yang usianya 0 sampai 18 tahun. Nah, kalau 15 juta se-Indonesia, berapa yang di Jawa Timur? Fatherless. Tentu tidak semua anak ya dalam situasi fatherless yang mengalami masalah. Ada juga extraordinary dalam sebuah situasi ya. Cuman secara teori, secara empirical juga ada banyak bukti yang menyebutkan bahwa anak-anak fatherless itu akan mengalami beberapa masalah gitu ya. Kecenderungannya akan mengalami masalah emosional, ya kemudian kognisi dan sosial. Secara emosional mereka cenderung akan merasa tidak aman, ada kecemasan, mudah sedih dan depresi. Bisa jadi mereka juga mudah marah dan agresinya juga kuat, mengalami harga diri yang relatif lebih rendah dibanding teman-teman yang lain. Overall mereka ada kesulitan untuk mengelola emosinya sendiri. Itu secara emosional. Secara kognitif mungkin mereka akan kesulitan sekali untuk berkonsentrasi yang kemudian menyebabkan prestasi akademik mereka menurun. Ada juga problem perilaku di sekolah. Ya. Ketika mereka ingin mendapatkan perhatian, ada dua kutub. Kutub sebelah kiri mereka tampil menjadi pemberontak dan menjadi anak-anak yang berperilaku bermasalah di sekolah. Di kutub sebelahnya yang kutub kanan bisa jadi mereka apatis. Cuek banget dan mengabaikan segala penugasan dan tidak cukup bekerja sama untuk situasi pendidikannya. Responsibility-nya sangat rendah. Kurang gitu. Dampak sosialnya apa itu Bu Hikmah? Kesulitan membangun dan memelihara hubungan interpersonal. Jadi anak-anak yang fatherless itu cenderung susah untuk berdekatan secara emosional, secara interpersonal dengan person to person. Mereka ya insecure karena cemas kan tadi. Jadi jangan-jangan nanti aku gitu kalau kayak gini bakal kayak gini. Belum tentu dia akan nerima aku. Misalnya begitu ya. Perilaku agresif atau menarik diri di lingkungan sosial. Ya. Agresif atau menarik diri sebaliknya dua kutub yang sangat bertolak belakang. Resiko lebih tingginya adalah ketika kemudian misbehave-nya muncul dalam bentuk penyalahgunaan narkoba, penyimpangan orientasi seksual dan sebagainya. Ada banyak anak-anak yang kemudian terlibat dalam penyimpangan perilaku seksual seksual menyimpang itu juga dari situasi yang salah fatherless. Satunya dari fatherless ya. Salah satu. Menarik sekali kita bahas siapa Ibu Hikmah dan dulur-dulur Jawa Timur. Kita boleh minum dulu Bu ya. Iya, biar kita lebih dari tadi sudah menahan batuk ini. Monggo silakan. Helmi, kita makasih. minum dulu. Saya minum dulu juga ya. Karena kalau kemudian begini loh Bu Hikmah, sambil mau diminum lagi boleh loh Bu. Nah, kehausan sosok ayah. Sosok ayah. Tapi kalau ini kita kehausan ini ya, air mineral begitu. Baik, kalau tadi Bu Hikmah menjelaskan sangat detail sekali begitu ya, dari faktor-faktornya, kemudian akibatnya, dari adanya ketiadaan peran atau yang dinamakan emosionalnya tidak ada dari peran seorang ayah itu sendiri. Saya dan banyak orang bertanya begitu Bu. Kalau mengadu kemana? Kalau saya mengalami fatherless begitu kan. Ini ayah saya kok ada ya, tapi kok perannya ini nggak maksimal, emosinya nggak ada. Banyak faktor, salah satu yang disampaikan oleh Bu Hikmah tadi. Bagaimana Bu? Apakah kedapilnya ibu atau bagaimana atau bagaimana nih? Iya. Yang pertama tentu saja kita berkewajiban membangun pondasi ketahanan keluarga dulu. Jadi lebih baik segala sesuatu di urusan keluarga itu diselesaikan di keluarga dulu. Keluarga inti, keluarga besar, baru meminta pertolongan ke luar dari keluarga. Jadi konsepsi tentang ketahanan keluarga itu bukan keluarga tanpa masalah ya. Keluarganya Mas Helmi, tidak mungkin kan tanpa masalah. Akan selalu ada warna. Betul, keluarga saya juga misalnya. Cuman keluarga yang berketahanan adalah keluarga yang mampu mengelola masalah dengan cara-cara terbaik. Yang terbaik adalah dengan resources yang dimiliki oleh keluarga itu sendiri ya. Tapi kalau misalnya fatherless, misalnya motherless, maka dia perlu mendapatkan pertolongan kan? Dari siapa? Dari orang-orang terdekatnya. Sendi-sendi keluarga di Indonesia itu kan sebagai bangsa timur sangat kuat sebetulnya. Karena kita ini sangat
guyub dan patembayan banget ya. Hingga saran yang diberikan ketika ada fatherless apa? Cari sosok pengganti, bukan cari ayah baru ya. Berarti sebentar kita harus clearkan Iya. dulu. Berarti Apa itu sosok pengganti. Nah itu pengganti ya? pertanyaan kita. Sosok pengganti bukan ayah pengganti ya. Harus di disclaimer dulu Bu Hikmah. Ya, bisa jadi di dalamnya ayah pengganti. Maksud Iya, saya iya, begini. iya, iya. Pertama yang ditawarkan adalah tentu komunikasi yang terbuka dulu ya. Sesuai dengan usia anak-anak. Misalnya dalam situasi tertentu memang ayah tidak berperan. Bukan berarti anak-anak ini tidak bisa diselamatkan. Kehadiran ibu yang kuat bisa menyelamatkan dia. Tapi harus ada komunikasi yang terbuka. Disampaikan kepada anak bahwa ayahmu memang tidak ada. Misalnya memang meninggal ya. Atau memang ayah sedang sibuk. Memang ayah belum bisa memenuhi kewajibannya. Tapi ibu yakin kamu punya cara yang kuat, ibu yakin kamu bisa lah, misalnya begitu. Artinya ada pengakuan yang disampaikan oleh orang dewasa lain di luar ayah, bahwa situasi itu memang disampaikan ke anak-anak, tidak perlu ditutup-tutupi gitu. Tapi dalam tanda kutip tidak dengan menjelek-jelekan ayah ya. Fatherless dalam konteks misalnya ayah ada tapi tidak berperan. Lalu kemudian ditambahkan dengan ibu pengeluh yang sambat tentang figur ayah berlebihan. Lho ngono iku bapakmu pancane kon ro ta? Bapakmu iku bapakmu. Dan itu terus-menerus sejak anak-anak kecil hingga mereka dewasa muncul itu. Maka ini semakin akan membuat dampak dari fatherless-nya itu mengental, mengkristal. Tanpa ibu yang menghujat ayah di hadapan anak secara langsung, anak saja sudah bisa bermasalah. Apalagi kemudian ketika dikukuhkan oleh lemahnya ibu. Lemahnya ibu itu salah satunya ya melakukan apa ya, secara verbal maupun non verbal menyampaikan dengan cara yang salah atas situasi itu. Jadi respon dari orang dewasa lain di rumah ketika terjadi fatherless itu penting. Itulah yang kita sebut sebagai komunikasi yang lebih terbuka. Lebih terbuka Bu ya. Dari siapa? Dari ibu, dari kakek, dari nenek, dari saudara yang lain itu penting ya. Jadi itu adalah sosok penggantinya begitu ya. Sosok Belum, penguat yang juga. kedua, Belum. Ada cari lagi. cari figur pengganti itu komunikasi yang terbuka itu. Siap. Apa namanya? Alternatif pertama yang bisa dilakukan ya ketika terjadi fatherless. Yang kedua, Apalagi cari figur pengganti itu dalam pengertian bisa orang lain yang kita figurkan sebagai ayahnya ya. Pak D-nya, omnya, teman dekat ayahnya yang kebetulan juga bisa menjadi sosok ayah gitu. Dalam pengertian peran-peran mengisi fungsi-fungsi keteladanan. Fungsi-fungsi penegasan aspek membangun responsibility anak kayak gitu-gitu itu perlu. Yang ketiga, kita fokus pada kekuatan anak. Bantu anak untuk menguatkan bakat dan minat mereka agar mereka kemudian tidak terlalu terpengaruh terhadap kondisi yang pincang itu, fatherless tadi. Mereka dikuatkan betul bahwa sekalipun kamu begini kamu bisa gitu ya. Ayo, tapi tidak perlu ada push yang berlebihan. Yang digambarkan dalam sebuah parenting anak itu adalah mendorong anak untuk tumbuh optimal dalam versi mereka. Dari versi mereka. Dalam versi mereka. Itu penting. Jadi salah ketika misalnya bapakmu iki gak ono, dadi awakmu iku kudu dadi penggantine bapakmu. Adikmu iku sik papat. Kon kudu iso ngene. Itu langsung seakan-akan anak dibiuki ya. Itu pada situasi mereka gitu ya? Langsung. Itu sangat tidak ideal. Jadi tentu harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan usia anak-anak ya. Bagaimana beban itu disampaikan ke mereka. Bagaimana proses membangun responsibility mereka sebagai anak yang tanpa ayah dalam pengertian ketiadaan fisik maupun emosional tadi dengan tepat. Itu harus dilakukan. Jadi kekuatan anak itu dimunculkan. Kadang-kadang anak itu tidak mampu kenali kan, karenanya keterampilan problem solving itu penting, kenali kemampuan, bakat minat,
Karena apa ya? Karena tidak pernah diberikan kesempatan untuk muncul kali ya. Jadi sebetulnya anak-anak itu punya banyak kemampuan, tapi mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk memunculkan kemampuan itu. Betul. Tidak pernah difasilitasi juga untuk memunculkan itu. Ya, hilang akhirnya. Jadi peran anak ini juga perlu dioptimalkan begitu Bu ya. Betul, sangat. Karena mereka subjeknya kan. Iya. Jadi banyak anxiety muncul, kekhawatiran, ada beban. Kemudian ya kalau saya bilang ada bullying juga secara verbal begitu ya, dengan kata-kata yang sebenarnya tidak patut untuk didengar begitu Bu. Bapakmu yang di Nah itu yang sering memang kita sering dengar begitu ya, sering kecil dan melekat kuat, yang akhirnya kita kemudian sering dapatkan kekerasan secara tidak hanya verbal tapi juga fisik begitu ya, dari seorang ayah, yang akhirnya ada gap emosional dari seorang ayah begitu Bu. Nah apakah kemudian ini juga memungkinkan begitu ya dari sudut pandang Bu Hikmah, untuk apakah mungkin ada layanan konseling yang kita kemudian buat di tingkat komunitas kelurahan sangat sekalipun mungkin. begitu, sangat mungkin. agar bisa menjangkau keseluruhan dari anak fatherless ini? Sekalipun memang agak susah ya. Susahnya apa? Karena problem-problem rumah tangga ini kan dianggap hal yang private ya. Hal yang private yang kadang-kadang untouchable akhirnya. Karena orang lain menganggap ngapain ngikut-ngikut masalahnya orang lain gitu kan. Nah, padahal dalam situasi tertentu sesungguhnya pertolongan dari luar itu penting. Pertolongan yang tepat loh ya. Kalau jadi bahan ghibah itu nggak tepat. Karena kadang-kadang orang Indonesia ini saking pedulinya caranya salah gitu ya. Jadi bahan ghibah nggak ghibah Bu sebenarnya, mengomentari kehidupan orang. Kata lainnya. Yang Helmi narasikan tadi terakhir itu menarik. Ketika ayah ada sesungguhnya, tapi secara emosional tidak hadir begitu. Caranya gimana? Ini malah lebih susah kayaknya dibanding ayah tidak ada. Ya, jelas-jelas tidak ada begitu jelas ya. Tidak ada, malah mungkin kenangan-kenangan indah ketika ayah masih ada, atau ayahmu itu dulu, misalnya begitu ya. Daripada ayah ada tapi tidak mengambil peran. Betul. Itu masih bagus kalau sekedar tidak mengambil peran. Ayah ada dan pelaku kekerasan. Wah, ini dia. Lengkap paketnya ya. Lengkap paketnya. paket yang kurang baik. Paket kurang. Ini seakan-akan sudah jatuh tertimpa tangga ya. Sesungguhnya kehadirannya penting, tapi kehadirannya malah menjadi momok bagi keluarganya. Kalau yang kayak gini ini tentu respon yang harus diberikan beda-beda. Fatherless dalam situasi ayah sudah tidak ada dalam pengertian secara fisik, memang nggak ada. Baik itu karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Dengan ayah ada tapi tidak berperan, tidak berperannya itu sampai kepada level apa, itu tentu responnya berbeda-beda. Nah, penting yang menurut saya dari sekian alternatif penyelesaian masalah tadi ya, itu kan semacam panduan umum saja. Yang paling tahu ya situasinya keluarga sendiri kan. Yang paling penting menurut saya adalah memastikan anak siap. Ini kan situasi yang nggak sepenuhnya bisa kita kontrol ya. Kalau bisa kita kontrol tuh begini contohnya. Ayahnya ada tapi tidak berperan. Nah ini berarti ayahnya dong yang harus mendapatkan edukasi agar ayahnya berubah. Misalnya ya. Tapi di luar itu seandainya memang ayah ini tipe yang orangnya susah sekali untuk berubah begitu. Maka yang harus paling dikuatkan siapa? Si anak dong. Satu. Yang lain, anggota keluarga lain, terutama ibu. Dalam situasi kayak gini ibu ini penyokong utama yang emosinya harus paling stabil. Agar kemudian situasi tidak ideal yang terjadi dalam fatherless tadi bisa komplementari oleh pengasuhan ibu yang lebih lengkap. Nah, itu memang menjadi lebih berat bagi ibu ya. Karenanya ibu ini wajib untuk selalu berbahagia. Selalu berbahagia. Dan dibahagiakan. Agar mengontrol hormon kebahagiaannya selalu stabil begitu ya. Dopaminnya masih sering keluar. Dopamin selalu keluar dengan berbagai cara untuk bisa menstimulinya begitu ya. Iya, betul. Oke, Bu, kemudian di Dapil 6 begitu ya, Malang Raya. Apakah juga kemudian kita bisa melihat ada angka yang cukup naik atau cukup bagaimana begitu Bu ya, dari wilayah Malang Kota, Kabupaten dan Batu itu sendiri Bu? Malang serta pengaduan begitu kali ya. Malang Kabupaten itu daerah basis buruh migran. Ya. Di mana banyak ibu yang pergi bekerja ke luar negeri. Lalu ayah tidak sepenuhnya berperan bagi anak. Nah, sudah beberapa kali teman saya yang mengambil, teman kuliah saya sekarang
kuliah psikologi S3 kan di UM, teman saya sudah selesai dengan disertasinya tentang pengasuhan oleh ayah bagi anak pekerja migran. Ada situasi yang paling ideal di mana ketika ibu nggak ada, ayahnya lah yang menjadi pengasuh utama. Tapi secara faktual di lapangan untuk daerah-daerah basis pekerja migran kayak Kabupaten Malang di Bala Selatan itu, justru ketika ibunya nyambut gawe yang luar negeri, yang Hong Kong, yang Taiwan, itu bapaknya juga hilang gitu loh, ikut hilang secara jadi fisik. Jadi dua-dua fatherless akhirnya kan. Akhirnya pengasuhan anak dipasrahkan kepada nenek, kakek atau tidak jelas siapa orang yang lain mengasuh. Dan begitu. ini tentu tanggung jawab dan fungsinya malah lebih kacau lagi. Jadi di Kabupaten Malang punya kayak gitu. Situasi secara sosiodemografinya ya, karena ini basis buruh migran. Tapi saya lihat perkembangannya sekalipun bukan di kecamatan basis buruh migran pun situasi fatherless itu kental. Sekali lagi Helmi, kalau Helmi nanya berkali-kali layanannya seperti apa, saya lebih memilih kuatkan dulu keluarga, tindakan pencegahan dulu. Kuatkan keluarga dulu, ya, prevensi dulu. Situasi keluarga kayak apapun bisa kok dikuatkan, dibikin lebih punya ketahanan dalam batas maksimal yang mereka bisa. Lalu kemudian setelah itu bila terjadi kekerasan karena situasi fatherless tadi, tentu ada layanan-layanan yang bisa diberikan baik oleh negara maupun oleh lembaga swasta seperti yang kami miliki di Kopatara ya. Kalau milik negara itu ada UPT, PPT, Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Di tiap kabupaten kota itu ada. Sekalipun tidak semuanya punya layanan yang bagus ya, tapi setidaknya di Batu bagus, di Kabupaten Malang sudah mulai bertumbuh, di Kota Malang juga sudah mulai ada penataan yang bagus. Jadi situasi ini ada ketika terjadi kekerasan. Nah, cuman kan kita kadang kekerasan itu tidak muncul, tapi situasi anaknya yang muncul gitu ya. Anak-anak yang bermasalah secara perilaku ini yang muncul. Nah ini penyelesaiannya seperti apa? Gitu ya. Apa kayak di Jawa Barat lalu di barak militer kan? Oke, salah satu salah satu caranya begitu. Saya sih nggak setuju itu. Kurang sepakat Ibu ya? Itu tidak membangun sistem ya, itu sporadis oke lah ya sebagai langkah awal bentuk kepedulian. Tapi yang paling penting itu sesuatu yang lebih ajak, lebih sistemik gitu, bahwa memang anak-anak ini kalau sudah terlanjur punya perilaku bermasalah, penanganan kepada mereka tentu harus berbeda. Di mana itu? Di sekolah berbeda, di rumah berbeda, di lingkungannya berbeda. Jadi sentuhannya di setiap lingkungan tumbuh kembang mereka. Jadi anak-anak di sekolah yang berperilaku bermasalah cenderung tambah di stigma kan. Pancene awakmu iki tukang bolosan, encene awakmu iki. Stigma. Anak cenderung akan mengikuti stigma yang diberikan oleh orang dewasa di sekitarnya. Jadi sudah dia punya masalah di keluarga, di sekolah dikukuhkan gitu ya. Diperkuat dengan statement-statement yang kurang menyenangkan. Kekerasan verbal oleh guru dan kawan-kawan yang lain. Di lingkungan tinggal juga begitu. Diperlakukan sebagai sampah masyarakat. Lalu mereka boleh berharap dari mana gitu ya. Mereka hampir tidak punya celah untuk diberikan kesempatan untuk berubah. Saya sering protes nih kepada sekolah. Ini kebetulan nih Mas Helmi. Hari-hari terakhir ini kami memberikan anggaran tambahan untuk 2 OPD. Diknas dan Dinsos. Di Diknas kami di 24 titik ketemu dengan kepala sekolah dan guru-guru yang tergabung di tim penanggulangan kekerasan di sekolah, TPPK. Di Dinas Sosial kita bertemu dengan orang tua wali SR, sekolah rakyat, dan anak-anak yang SMA. Itu kita temui di 26 titik. Diknas 24 titik, belum selesai nih, sampai Desember pertengahan nanti program ini berlangsung. Saya sering sampaikan kepada, dalam konteks saya sebagai pimpinan Komisi E maupun sebagai pemerhati anak ya, kepada ketika ketemu dengan stakeholder penting di sekolah itu, guru dan kepala sekolah, saya bilang, kenapa di setiap sekolah yang paling diperhatikan itu anak-anak pinter. Coba, drama ini akan terjadi ketika wisuda. Sing di wisuda arek 300 misalnya. Sing dikajokno mulai sambutan kepala sekolah, sambutan wali murid mesti dipilih teko arek pinter. Sambutan kepala dinas, semuanya ngomong prestasi. Yang ditayangkan di
billboard yang ditayangkan di LED adalah prestasi. Anak-anak berprestasi itu berapa persen sih dari jumlah anak kita di sekolah? Nggak nyampe 5%. Tapi kenapa sepertinya respon kita, curahan, perhatian kita hanya untuk yang 5%? Yang 95% kita abaikan. Dari 95% itu banyak anak-anak yang punya perilaku bermasalah. Justru effort kita nih ya harus lebih difokuskan kepada mereka karena mereka lah yang paling butuh disentuh. Problemnya justru anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu malah diabaikan oleh sekolah dan itu sistemik terjadi. Maka kemudian saya kemarin rodok marah-marah ketika ketemu itu saya bilang, coba saya ingin tahu, ini kalimat saya ulang ya. Saat itu. Coba saya ingin tahu, dalam 1 tahun kemarin di tahun 2025 ini, pernahkah sekolah atau cabang dinas bikin acara yang isinya ngerasani anak, yang isinya ngomong cara merespon anak yang berkebutuhan khusus karena perilaku mereka yang bermasalah? Pernah enggak ada forum kayak gitu? Diam semua, kan enggak pernah. Selalu saja rapatnya tentang kurikulum, tentang kesejahteraan guru, tentang BOS, tentang BOP itu saja gitu. Effort kita untuk berbicara dan merespon situasi anak yang bermasalah itu kecil. Terlihat dari bagaimana drama wisuda tadi. Hingga kemudian anak-anak yang merasa enggak, ini bukan acara mereka sibuk dandan, mereka sibuk berfoto-foto selfie, dan tidak merasa area wisuda itu sebagai bagian dari merayakan mereka. Padahal untuk anak-anak fatherless, untuk anak-anak punya masalah dalam kehidupannya, lulus itu wis apik, Mas. Bisa lulus itu sebuah prestasi yang harus kita apresiasi. Harus kita apresiasi, harus kita ucapkan terima kasih bahwa mereka sudah bisa menjalankan sekian tahun di fase-fase sekolah mereka dengan entah baik entah tidak baik, tapi mereka lulus kan pada waktunya. Itu. Tapi kita jarang menyampaikan terima kasih kepada anak-anak. Cara bagaimana kemudian, ini menarik ya Bu ya, menarik sekali. Karena memang saat kemudian kita ada seremonial wisuda begitu ya, memang yang selalu ditonjolkan adalah yang berprestasi untuk memotivasi. Jadi kalimatnya seperti itu. Nah bagaimana kemudian mengapresiasi teman-teman yang memang masih bermasalah begitu ya. Terus kemudian fatherless ini juga salah satunya begitu. Itu karena paradigma kita tentang prestasi itu sudah salah dari awal. Baik. Kita beranggapan prestasi itu akademis, lalu bakat minat saja. Prestasi itu prestasi menjalani hidup dengan baik, itu juga prestasi ya. Bahwa ada anak dari lingkungan tumbuh kembang yang tidak ideal, kemudian bisa lulus. Saya sampaikan begini, di sekolah SR itu ngumpul ini di 26 titik, teman-teman komisi E turun itu ya, di 26 SR itu. Saya ketika giliran saya selalu menyampaikan begini. Yang sekolah di sini tuh anak-anak rentan dari keluarga desil 1-2, dari DTZ, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, anak-anak miskin. Sebagian dari mereka pasti bermasalah dari rumah. Jadi isok tangi isuk tepat waktu itu prestasi loh. Yes, perlu diapresiasi. Iya, mohon maaf. Kemarin di BLK di Malang itu Mensos datang Gus Ipul. Lalu di situ ditampilkan anak-anak bisa bahasa Inggris, bisa ini. Terus Ibu Kadinsos bilang, Bu Hikmat begini tuh anak-anak tampil loh, pinter mereka bahasa Inggris. Saya langsung ngomong begini, dengan kejamnya saya ngomong begini. Itu bukan prestasi SR Ibu. SR baru 2 bulan. Itu mereka pinter sejak SMP berarti. Kebetulan yang tampil anak SMA, SR SMA. Jadi kita belum menunjukkan apapun ke mereka baru 2 bulan. Maka ayo kita ubah paradigma tentang prestasi. Anak-anak yang semula di rumah itu son horekan terus kayak di dapilku Mas yo. Hilang di omah itu isinya son horek, bisa jadi mereka juga minum dan sebagainya. Lalu masuk asrama pasti terpaksa. Pasti terpaksa. Dan bapak ibunya memaksa karena diancam kalau enggak masuk PKH-nya bakal bermasalah misalnya. Saya enggak tahu ini benar apa enggak, tapi sinyalemennya begitu misalnya. Semoga tidak benar. Semoga Bu. Karena mengancam itu salah. Ketika mereka masuk dengan terpaksa meninggalkan dunia mereka yang hingar-bingar, yang menyenangkan dalam perspektif mereka, menuju dunia yang tiba-tiba berbalik 180 derajat ini ya. Disiplin semi militer, makanya saya bilang ojo iki sesuatu yang kudu ditekuk pelan-pelan, ndak bisa diceklek patah nanti. Anak kita ini bukan batu.
anak kita ini manusia gitu loh. Mereka punya ya mukalibal qulub sabit qalbi ala dini gitu ya. Hatinya itu bisa bolak-balik gitu. Jadi mereka juga harus diperlakukan dengan tepat. Situasi mereka di rumah seperti apa, mereka dari keluarga yang kayak gimana, perilaku mereka seperti apa, itu harus dipahami dulu oleh para guru di sekolah rakyat ya. Baru kemudian responnya kayak gimana kita rancang. Nggak bisa diseragamkan, Mas. Dan deep learning, kurikulum kita yang terbaru pendekatannya deep learning itu tidak pernah ada target kompetensi kelas. Yang ada target kompetensi personal, orang per orang. Nih Helmi, kalau target kompetensinya sampai di mana? Oh ternyata dia broadcastnya bagus misalnya, maka itu yang ditampilkan, itu yang ditonjolkan. Bukan satu kelas dibikin sama. Deep learning enggak begitu. Nah ini problem utamanya kan gurunya nggak siap, nggak punya cara pandang yang clear terhadap itu. Maka harus terus sama-sama di ini ya. Tugas bersama begitu ya. Nah kalau kemudian berbicara tentang pemerintah juga turut hadir begitu ya. Nah di Jawa Timur sendiri, di DPRD Provinsi Jawa Timur ini perdanya apakah sudah ada Bu, perlindungan anak dan keluarga itu sendiri? Perda lama ada, sekarang kita satukan. Perda lama itu mengatur perempuan dan anak. Perempuan sendiri, anak sendiri, dan kemudian sekarang kita satukan dan kita lengkapi dengan mengcapture situasi terakhir, terutama kekerasan berbasis digital. Itu juga kita masukkan. Kita berharap perda ini segera mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri nantinya ya, dan akan kita pedomani. Ada banyak lah ya yang berubah dari kebijakan kita yang itu berpihak kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Cuman tentang ketahanan keluarga itu kan ada di undang-undang terbaru sebetulnya, undang-undang kesehatan ibu dan anak ya, KIA. Undang-undang itu bahkan mengatur bapak cuti ketika istri melahirkan loh. Tapi cutinya jangan dipakai untuk pelesir atau nonton bola ya Mas Helmi. Cutinya itu maksudnya bersama, bersama istri yang mau melahirkan dan bersama baby yang dilahirkan. Jangan dikira baby atau bahkan anak dalam kandungan itu tidak merasakan sentuhan ayah loh ya. Sangat-sangat. Itu sudah clear. Di Al-Quran disebutkan, di sebanyak riset juga disampaikan bahwa kehadiran ayah ketika selama masih di kandungan, bahkan doa ayah itu paling manjur justru ketika anak di kandungan kan dalam konsepsi Islam. Maka jangan fatherless lah. Penting sekali ya. Keberadaan ayah itu penting bagi anak-anak. Oke baik Bu. Jadi kalau KIA, undang-undang KIA nanti ditegakkan, Helmi udah menikah dan istrinya hamil, hadirlah. Saya cuti ya Bu ya. Ya cuti dan cutinya benar-benar harus cuti ya. Harus memberi doa, beri sentuhan dan kehangatan itu yang pasti. Itu amanah undang-undang. Amanah undang-undang ya. Dari semua syariat juga menegaskan hal tersebut. Betul. Pesan Bu boleh dong kita dengarkan dan disampaikan secara langsung kepada masyarakat, khususnya untuk Dapil Ibu, Dapil 6 begitu ya, untuk Malang Raya, Kabupaten Kota Malang dan Kota Batu. Untuk bisa menjadikan fatherless ini ya kita optimalkan untuk bisa menjadi lebih berkualitas, hadir seorang ayah untuk tumbuh kembang seorang anak. Ya. Ada banyak situasi di keluarga yang tidak bisa kita kontrol keberadaannya. Situasi di mana tidak lengkapnya kehadiran ayah atau parenting yang kurang sehat. Situasi itu tidak bisa kita kontrol karena sudah terjadi. Maka yang bisa kita kontrol adalah mengubahnya secara pelan-pelan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Pertama tentu bagaimana keluarga berketahanan dengan resources yang mereka miliki sendiri. Yang kedua bagaimana kemudian lingkungan sekitar memberikan dukungan yang positif agar proses penguatan keluarga ini terjadi dengan baik karena dukungan dari sekitar. Karena kita juga mengenal yang namanya pengasuhan bersama berbasis komunitas ya. Artinya anak itu milik satu komunitas di lingkungan terkecilnya. Semua merasa menjadi orang tua, ini penting. Apalagi dalam situasi ketika fatherless terjadi. Karenanya ayo kembalikan fungsi keeratan neighborhood kita, ketetanggaan kita dengan menjadi ayah dan ibu bagi semua anak di lingkungan kita. Dengan demikian yang fatherless, yang motherless bisa sama-sama kita atasi dengan cara yang tepat. Baik, terima kasih Bu Hikmah Bapaki MPD, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Tema yang menarik, tema yang memberikan sebuah semangat motivasi bagi semua ayah begitu ya. Calon ayah juga begitu Bu ya. Tentu. Untuk bisa memberikan peran yang sangat optimal untuk menjadikan peran ayah ini hadir dirasakan
dari suatu pembentukan karakter seorang anak untuk tumbuh kembang seorang anak agar nantinya anak bisa menciptakan sebuah semangat yang tidak hanya sekedar hadirnya seorang ayah, tapi juga bagaimana tumbuh kembang yang berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bu Hikmah atas kehadiran dan insight yang luar biasa ini. Dan juga dulur-dulurku se-Jawa Timur, matur nuwun nedon nrimo sudah hadir bersama kami untuk bisa bersama menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa di program Jatim Channel berikutnya, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Helmi Kahab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.